Salam gila bola. Inilah perkembangan kasus Chelsea usai pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi pada pemilik klub Roman Abramovich. Sejumlah sanksi berusaha mencegah sang pemilik asal Rusia mendapatkan dana atau keuntungan dari klub. Sebagai akibatnya, Chelsea diramalkan akan bangkrut dalam 81 hari atau 31 Mei 2022 mendatang. Tapi sebelum kita mulai, tolong klik subscribe dulu biar kami tambah semangat. Nasib buruk Chelsea kena sanksi. Chelsea tengah dalam kekacauan setelah pemilik klub, Roman Abramovich, diberi sanksi oleh pemerintah Inggris terkait kedekatannya dengan penguasa Rusia Vladimir Putin yang membuat masa depan klub diragukan. Berita dramatis ini muncul pada hari Kamis yang secara efektif mengakhiri usaha Abramovich menjual klub. Dalam skema ini, klub diambil alih oleh pemerintah Inggris dan dilarang menjual atau membeli pemain baru ataupun memperpanjang kontrak yang ada. Klub juga dilarang menjual tiket harian baik kepada pendukung ataupun fans tim lawan. Hanya pemegang tiket terusan atau musiman yang bisa hadir di Stamford Bridge. Selain itu, tidak boleh ada penjualan merchandise klub dan toko-toko klub harus ditutup. Semua itu dilakukan agar Roman Abramovich tidak mendapatkan keuntungan apapun dari klub. Hal ini menimbulkan pertanyaan, berapa lama klub bisa bertahan dengan pendapatan menurun? Skenario baru penjualan Chelsea. Beberapa hari usai serangan Rusia ke Ukraina, oligark Rusia Abramovich mengumumkan niatnya untuk menjual klub yang sudah dikuasainya sejak 2003. Tapi kini sanksi dan pembekuan aset oleh pemerintah Inggris akan mencegah semua proses penjualan The Blues, meskipun mungkin akan ada skenario berbeda. Chelsea bisa meminta dispensasi khusus yang akan dipertimbangkan jika pemerintah memandang perubahan kepemilikan terjadi demi kepentingan terbaik klub asalkan tidak menguntungkan Abramovich. Dalam skenario itu, kemungkinan pemerintah akan mengambil alih proses penjualan klub dan uang hasil penjualannya akan dibekukan atau masuk ke dana amal, yang bisa saja diteruskan untuk para korban perang di Ukraina. Itu secara efektif membuat Abramovich memiliki dua pilihan: menyetujui persyaratan pemerintah Inggris dan kehilangan klub secara gratis, atau membiarkan Chelsea perlahan membusuk kehabisan uang. Kemungkinan miliarder Rusia akan melanjutkan penjualan untuk melestarikan masa depan klub, meskipun itu berarti dia tidak akan menerima Rp1 pun untuk aset yang ingin dia jual seharga 60 triliun pada akhir Februari 2022. Sejumlah pihak, termasuk pengusaha properti Nick Candy, merupakan penggemar The Blues sejak muda dan masih ingin membeli Chelsea. Berbagai sanksi yang diderita Chelsea. Sanksi yang dijatuhkan pemerintah Inggris menyebabkan Chelsea tidak dapat menjual tiket harian untuk pertandingan mereka, dipaksa untuk menutup toko klub karena penjualan merchandise dilarang, dan dilarang menerima pemesanan untuk hotel Stamford Bridge. Mereka diberitahu bahwa mereka tidak bisa lagi membeli atau menjual pemain, atau menawarkan kontrak baru, dan dibatasi untuk pengeluaran maksimum Rp400 juta untuk budget satu laga tandang. Manajemen klub diberitahu bahwa mereka hanya membayar biaya yang wajar untuk menyelenggarakan pertandingan kandang, tidak melebihi Rp10 miliar per pertandingan per tim. Chelsea akan terus menerima pembayaran dari hak siaran TV dan hadiah uang, tetapi dana akan dibekukan. Gaji para staf dan pemain yang ada akan terus dibayar. Klub juga akan meminta kejelasan kontrak dengan sejumlah kesepakatan pemain bintang akan berakhir pada pertengahan 2022 ini. Saat ini, Chelsea tidak dapat memperbarui kontrak apapun, yang berarti bek Antonio Rudiger, Andreas Christensen, dan Cesar Azpilicueta akan pergi di musim panas 2022. Musuh-musuh Chelsea sudah memanfaatkan situasi ini dengan bersiap menghubungi pemain muda jebolan klub. Sudah ada 2 nama yang siap direbut oleh rival Liga Inggris mereka karena The Blues dilarang membarui kontrak. Chelsea bakal kehilangan sponsor. Banyak uang yang akan hilang dari pihak sponsor. Provider telekomunikasi Three menyatakan akan menangguhkan kontrak sponsorship mereka. Demikian juga Nike. Sponsor jersey Three telah menunda kesepakatan sebesar Rp800 miliar dan telah meminta lambang mereka dicabut dari bagian dada kaos tim. Pemasok sepatu dan peralatan lain untuk pertandingan, Nike,
yang menyetujui kontrak 15 tahun senilai 18 triliun dengan Chelsea pada tahun 2016, sedang mempertimbangkan untuk pergi. Pemecatan staf Chelsea sudah terjadi. Pat Nevin, yang pernah bermain untuk klub biru ini sebanyak 193 kali, mengungkapkan bahwa beberapa anggota staf klub telah dipecat sementara setelah sanksi keuangan jatuh pada hari Kamis 10 Maret 2022. Mantan bintang The Blues itu yang masih menulis untuk situs web klub juga memperingatkan bahwa masa depan Chelsea dalam bahaya serius dan meminta Abramovich untuk menjual kepada orang yang tepat. Keputusan provider Telekom 3 untuk menangguhkan kesepakatan sponsorship dengan Chelsea kemungkinan akan berlanjut dengan gelombang boikot perusahaan lainnya yang dapat membuat klub kehilangan pendapatan ratusan miliar rupiah dan menghadapi krisis keuangan. Analis mengatakan sponsor lain kemungkinan akan mengikuti langkah 3 dengan harapan menghindari rasa bersalah karena asosiasi dikaitkan dengan Abramovich. Sang oligark Rusia itu disebut-sebut mendapatkan sebagian besar kekayaan dari hasil persahabatannya dengan Vladimir Putin. Pembatasan sulitkan Chelsea. Budget yang dibatasi 400 juta rupiah untuk setiap pertandingan tandang menimbulkan masalah logistik yang serius untuk pertandingan 16 besar Liga Champions di Lille 16 Maret 2022. Chelsea tandang ke Prancis usai laga leg pertama yang berakhir 2-0 di London. Dana sebesar itu tidak akan cukup untuk menyewa pesawat jet pribadi bagi para pemain, hotel, makanan, dan pengaturan keamanan. Skuad The Blues bisa dipaksa naik bus tim dan menempuh perjalanan 4 jam ke kota Lille di Prancis Utara. Atau naik pesawat komersial biasa di bandara umum berdesak-desakan dengan penumpang lain. Ada juga kemungkinan pertandingan Liga Champions akan dimainkan secara tertutup karena tiket laga-laga kompetisi Eropa tersebut sering dibeli secara terpisah dari tiket musiman. Direksi klub juga dilaporkan khawatir tentang pengeluaran maksimum 10 miliar rupiah untuk menyelenggarakan pertandingan kandang yang mencakup biaya-biaya besar seperti perawatan lapangan, pengaturan keamanan, dan persediaan catering. Embargo penjualan tiket akan merugikan klub lebih dari 12 miliar rupiah per pertandingan, berdasarkan biaya tiket minimum Rp800.000 untuk 12.834 kursi di Stamford Bridge yang belum ditempati oleh pemegang tiket musiman. Chelsea diramal bangkrut akhir Mei 2022. Masalah terbesar Chelsea dengan semua sanksi ini adalah mereka memiliki tagihan gaji pemain dan karyawan sebesar 560 miliar per bulan. Di masa lalu, Roman Abramovich kerap kali menalangi gaji pemain jika direksi sedang tak punya uang di rekening bank klub. Hal itu akan sulit dilakukan saat ini ketika sanksi menyebabkan Abramovich tak bisa melakukan transfer apapun. Pengamat keuangan di Inggris meramalkan klub akan bangkrut pada akhir Mei 2022, hanya 81 hari saja sejak sanksi dijatuhkan, karena tak ada lagi uang untuk membayar tagihan gaji pemain. Jika sanksi berlanjut, maka Chelsea bisa-bisa tidak mampu mengakhiri musim dan terkena sanksi pemotongan nilai dari otoritas FA Inggris jika tak bisa membayar gaji pemain. Oke, itulah semua perkembangan terakhir dari Chelsea usai pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Roman Abramovich. Silakan tulis opini Anda di kolom komentar dan jangan lupa klik like dan share video ini jika kamu suka. Salam gila bola.